Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasana Mesya Putri, NIM 64242134 dari kelas 641B04. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, di sini definisi Pancasila. Definisi dari Pancasila adalah dasar negara dan ideologi Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Sila pertama yaitu eh, ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan bermusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian ilmu. Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkup sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Konsep Pancasila. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai 198, nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Selanjutnya, peran nilai-nilai setiap sila dalam Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam sistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa, eksperimentasi, penerapan, dan penyerapan ilmu pengetahuan harus demokratis dalam dimusyawarahkan secara perwakilan sejak dari kebijakan penelitian sampai penerapan massal. Yang kelima, ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan ketiga keadilan Aristoteles. Yang pertama, keadilan distributif. Yang kedua, keadilan kontributif. Yang ketiga, keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.
karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semua. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi. Selanjutnya, hal pertama yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat, karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan sarana memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat, karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata, sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Hal kedua yang meletakkan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek. Yang pertama, pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik. Yang kedua, iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan. Yang ketiga, pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional, maupun global. Yang keempat, iptek harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Yang kelima, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Selanjutnya, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea keempat, pembukaan UUD 1945. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa pada alinea tersebut mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan UUD 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, yakni Pancasila. Yang kedua, ada sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan biasanya terjadi penolakan. Selanjutnya ada sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Selanjutnya, argumentasi tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia.
Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Profesor Mulyarto pada 1980-an belum menemukan wujud yang nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang keempat, yang terakhir, pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri, yaitu workability, satisfaction, dan result. Mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Selanjutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu. Yang pertama, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap keberagaman. Yang ketiga, mengembangkan penelitian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi dan kerjasama antar disiplin ilmu. Kesimpulan dari materi hari ini, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki makna penting dalam membimbing arah dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan nilai-nilai luhur yang seharusnya dijadikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia ilmu pengetahuan. Secara keseluruhan, Pancasila memberikan landasan moral dan etika bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan tujuan agar ilmu yang dihasilkan dapat mendukung kemajuan bangsa, berkeadilan, dan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.